Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ida Rukmana, NPM 2011070901, Prodi PIAUD kelas D. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Akhlak Tasawuf, dosen pengaku Indah Agung Suprapti, MPD. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjelaskan hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf, tauhid, dan filsafat menurut Profesor Dr. Haji Abudin Nata MA. 1. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tasawuf. Pada ahli ilmu tasawuf pada umumnya membagi tasawuf kepada 3 bagian, yaitu tasawuf falsafi, tasawuf akhlaki, dan tasawuf amali. Ketiga macam tasawuf ini bertujuan sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara membersihkan diri dari perbuatan yang tercela dan menghias diri dengan perbuatan yang baik. Ketiga macam tasawuf ini berbeda dalam hal pendekatan yang digunakan. Pada tasawuf falsafi, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan rasio atau akal pikiran, karena dalam tasawuf ini menggunakan bahan-bahan kajian atau pemikiran yang terdapat di kalangan para filsuf, seperti filsafat tentang Tuhan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada tasawuf akhlaki. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan akhlak yang tahapnya terdiri dari tahlaki, mengosongkan diri dari akhlak yang buruk, tahali, menghiasi dengan akhlak yang terpuji, dan tajali, terbukanya dinding penghalang atau hijab yang membatasi manusia dengan Tuhan sehingga nur ilahi tampak jelas padanya. Sedangkan pada tasawuf amali, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan amaliyah atau rid, yang selanjutnya mengambil bentuk tarekat dengan mengamalkan tasawuf baik yang bersifat falsafi, akhlaki, dan amali. Seseorang dengan sendirinya berakhlak baik. Perbuatan yang demikian itu ia lakukan dengan sengaja, sadar, pilihan sendiri, dan bukan karena keterpaksaan. 2. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid. Hubungan ilmu akhlak dengan ilmu tauhid ini dapat dilihat melalui 4 analisis sebagai berikut. Pertama, dilihat dari segi objek pembahasannya. Ilmu tauhid membahas masalah Tuhan, baik dari segi zat, sifat, dan perbuatannya. Kepercayaan yang mantap kepada Tuhan yang demikian itu akan menjadi landasan untuk mengarahkan amal perbuatan yang dilakukan manusia, sehingga perbuatan yang dilakukan manusia itu akan tertuju semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, ilmu tauhid akan mengarah perbuatan manusia menjadi insan yang berakhlak mulia. Kedua, dilihat dari segi fungsinya. Ilmu tauhid menghendaki agar seseorang yang bertauhid tidak hanya cukup dengan menghafal rukun iman. Yang keenam, dengan dalil-dalilnya saja, tapi yang penting adalah agar orang bertauhid itu meniru dan mencontohkan terhadap subjek yang terdapat dalam rukun iman. Jika kita percaya kepada Allah memiliki sifat-sifat yang mulia, maka sebaiknya manusia yang bertauhid meniru sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya bersifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, yaitu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maka sebaiknya manusia meniru sifat-sifat tersebut dengan mengembangkan sikap kasih sayang di muka bumi. Kemudian jika Allah bersifat dengan Asmaul Husna yang berjumlah 99, maka Asmaul Husna itu harus dipraktikkan dalam kehidupan. Dengan demikian, beriman kepada Allah akan memberi pengaruh terhadap pembentukan akhlak yang mulia. Ketiga, hubungan ilmu tauhid dengan ilmu akhlak dapat pula dilihat antara iman dan amal soleh, baik di dalam Al-Quran maupun hadis. Keimanan yang dimiliki seorang hendaknya disertai dengan penampilan akhlak yang mulia seperti mencintai sesama manusia, berkata benar dan baik, tidak berlebih-lebihan, berbuat baik kepada tetangga dan tamu, serta menjauhi ucapan-ucapan yang tidak berfaedah. Keempat, gambaran kuatnya hubungan iman dengan akhlak atau perbuatan yang baik lebih lanjut dapat dijumpai pada pemikiran kalam golongan Khawarij dan Mu'tazilah. Orang yang berbuat dosa besar menurut golongan Khawarij dapat menyebabkan iman yang hilang. Sementara menurut Mu'tazilah yang
orang beriman berbuat dosa besar dan meninggal sebelum bertaubat menyebabkan ia tidak dapat masuk surga karena dosanya dan tidak dapat pula dimasukkan ke dalam neraka. Di Mu'tazilah, iman digambarkan bukan hanya oleh pengakuan dan ucapan lisan, tetapi juga oleh perbuatan-perbuatan. Dari uraian di atas dapat dilihat dan jelas adanya hubungan yang erat antara keimanan yang dibahas dalam ilmu tauhid dengan perbuatan yang baik dan dibahas dalam ilmu akhlak. Ilmu tauhid tampil dalam memberikan landasan terhadap ilmu akhlak, dan ilmu akhlak tampil dalam memberikan penjabaran dan pengamalan dari ilmu tauhid. Tauhid tanpa akhlak yang mulia tidak akan ada artinya, dan akhlak yang mulia tanpa tauhid tidak akan kokoh. Selain itu, tauhid memberikan arahan terhadap akhlak, dan akhlak memberi isi terhadap arahan tersebut. Disinilah letaknya hubungan yang erat dan dekat antara tauhid dan akhlak. Ketiga, hubungan ilmu akhlak dengan filsafat. Filsafat sebagaimana diketahui adalah suatu upaya pemikiran mendalam, radikal, sampai ke akar-akarnya, universal dan sistematis dalam rangka pembentukan inti atau hakikat segala sesuatu. Dalam filsafat, segala sesuatu dibahas untuk ditemukan hakikatnya. Misalnya, melihat berbagai merek kendaraan lalu kita memikirkannya, membandingkan antara satu dan lainnya, kemudian kita menemukan inti atau hakikat kendaraan itu sebagai sarana transportasi dengan menyebutkan sarana transportasinya. Maka seluruh jenis dan merek mobil apapun sudah tercakup di dalamnya. Selanjutnya, gambaran tentang manusia yang terdapat dalam pemikiran filosofis itu akan memberikan masukan yang amat berguna dalam merancang dan merencanakan tentang cara-cara pembinaan manusia, melakukannya, mengkomunikasikan dengannya, dan sebagainya. Dengan cara demikian akan tercipta pada pola hubungan yang dapat dilakukan dalam menciptakan kehidupan yang aman dan damai. Selain itu, filsafat juga membahas tentang Tuhan, alam, makhluk lainnya. Dan pembahasan ini akan dapat diketahui dan dirumuskan tentang cara-cara hubungan dengan Tuhan dan memperlakukan makhluk serta alam lainnya. Dengan demikian akan dapat terwujud akhlak yang baik terhadap Tuhan, terhadap manusia, dan alam, makhluk lainnya. Dengan mengetahui berbagai ilmu dan hubungan dengan ilmu akhlak tersebut, maka seorang yang akan memperdalam ilmu akhlak perlu pula melengkapi dirinya dengan berbagai ilmu pengetahuan. Selain itu, uraian tersebut menunjukkan dengan jelas bahwa ilmu akhlak yang sangat akrab atau pendekatan dengan berbagai permasalahan lainnya yang ada di sekitar kehidupan manusia. 2. Jelaskan metode pembahasan atau pembinaan akhlak dan faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan akhlak tersebut. Metode pembentukan atau pembinaan akhlak dapat kita lakukan dengan cara 1. Pembiasaan. Cara ini dimulai sejak kecil. Anak dituntut untuk selalu menerapkan akhlak yang baik dan berlangsung secara kontinu atau berulang-ulang, seperti selalu pamit dan bersalaman kepada kedua orang tua ketika hendak pergi, berbicara dengan sopan santun, menghormati orang tua orang yang lebih tua, menyayangi orang yang lebih muda, dan lain sebagainya. Kedua, keteladanan. Cara ini juga dapat membentuk akhlak yang baik. Kita dapat mencontoh perilaku yang dimiliki Nabi dan Rasul yang dapat diteladani seperti rajin beribadah, jujur, tidak sombong, sabar, dan lainnya. 3. Paksaan. Dengan cara ini, lama-kelamaan kita akan terbiasa. Misalnya, ketika malas untuk beribadah, kemudian kita paksa untuk melaksanakannya, maka lama-kelamaan keterpaksaan tersebut akan menjadi terbiasa dan tidak terpaksa lagi untuk dikerjakan. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pembentukan akhlak, diantaranya 1. Faktor pembawaan. Faktor ini sudah ada pada diri seseorang. Faktor ini dapat berupa kecenderungan baik, akal, dan lain-lainnya. Jika seseorang sudah memiliki pembawaan atau kecenderungan kepada yang baik, maka dengan sendirinya orang tersebut menjadi baik. Faktor kedua, faktor keluarga. Faktor ini sangat dekat sekali dengan anak karena anak ada di dalam faktor tersebut. Jika salah satu saja anggota keluarga yang memiliki akhlak buruk, maka anak akan cenderung meniru akhlak tersebut. Begitu pula dengan sebaliknya, jika anggota keluarga memiliki akhlak yang baik, maka anak juga akan menirunya.
karena anak sangatlah mudah terpengaruh dan meniru atau mencontoh semua apa yang mereka lihat dan dengar. Misalnya, salah satu anggota keluarga ketika berbicara dengan kedua orang tuanya dengan bahasa kasar dan nada yang tinggi, maka anak akan meniru perilaku tersebut. Dan sebaliknya, apabila seorang anggota keluarga ketika berbicara dengan kedua orang tuanya dengan bahasa yang sopan, santun, lemah lembut, anak juga akan menirunya. Oleh sebab itu, di dalam anggota keluarga kita harus menerapkan atau memberikan contoh akhlak yang baik agar anak kita memiliki akhlakul karimah. 3. Faktor lingkungan. Faktor ini sangat berpengaruh terhadap pembentukan akhlak. Jika lingkungan yang ada di sekitar kita memiliki banyak akhlak yang buruk seperti suka berbohong, mencuri, dan lainnya, maka anak tersebut akan meniru. Dan jika lingkungan sekitar memiliki akhlak yang baik seperti suka menolong, menjemput tetangga yang sakit, tidak berbohong, dan lainnya, maka anak akan menirunya juga. 4. Faktor pergaulan. Dari faktor ini, teman juga dapat mempengaruhi akhlak anak. Misalnya, ketika seorang anak berteman dengan anak yang suka mabuk-mabukan, tidak pernah ikut acara keagamaan seperti pengajian dan lainnya, maka anak tersebut akan menirunya. Begitu sebaliknya, jika anak bergaul dengan teman yang suka mengaji, membantu orang tuanya, sholat, dan lainnya, maka anak juga akan menirunya. 3. Menurut pendapat kalian, bagaimana hubungan antara etika, moral, dan akhlak? Menurut pendapat saya, hubungan antara etika, moral, dan akhlak sangat erat karena hubungannya sama-sama memiliki objek yang sama, yaitu sama-sama membahas tentang perbuatan manusia yang ditentukan posisinya baik atau buruk, yang bertolak ukur pada adat istiadat, kebiasaan, dan lainnya yang berlaku di masyarakat. Etika, moral, dan susila berasal dari produk rasio dan budaya masyarakat yang secara selektif diakui sebagai yang bermanfaat dan baik bagi kelangsungan hidup manusia. Sementara akhlak berasal dari wahyu, yakni ketentuan berdasarkan petunjuk Al-Quran dan hadis. Dengan kata lain, jika etika, moral, dan susila berasal dari manusia, sedangkan akhlak berasal dari Tuhan. Dengan demikian, akhlak sifatnya juga mutlak, absolut, dan tidak dapat diubah. Sementara etika, moral, dan susila sifatnya terbatas dan dapat diubah. Ketika seseorang memiliki etika yang baik tetapi tidak memiliki moral, maka itu tidak baik. Dan sebaliknya, ketika seseorang memiliki moral yang baik tetapi tidak memiliki akhlak, maka akan sia-sia saja. Oleh karena itu, etika, moral, dan akhlak harus kita imbangi. Contoh perilaku seseorang yang beretika: mengucapkan salam saat bertamu ke rumah orang lain, mencium tangan kedua orang tua ketika akan pergi, membuang sampah ke tempat sampah, memohon maaf ketika melakukan kesalahan, dan lain sebagainya. Contoh perilaku seseorang yang bermoral: membungkukkan badan ketika melewati orang yang lebih tua, mengucapkan terima kasih ketika mendapat pemberian dari seseorang, menyelesaikan tugas tepat pada waktunya, menunaikan ibadah tepat pada waktunya, menghargai pendapat orang lain, dan lainnya. Contoh perilaku seseorang yang berakhlak: selalu berkata baik, selalu bersyukur apa yang ia miliki, ikhlas, tawakal, tolong menolong sesama manusia, dan lain sebagainya. Demikianlah video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.